semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan Aira di sini di channel Rajkumari Tarotipator. Oke guys, hari ini kita akan kembali ke reading ya. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudariku umat muslim dan muslimah dimanapun kalian berada ya. Selamat menyambut bulan suci, bulan penuh berkah, yaitu bulan Ramadan ya. Aku senang banget guys di bulan ini. Rasanya banyak sekali energi positif ya, energi yang penuh dengan kebaikan, berkah, dan kedamaian. Oke guys, nah pada kesempatan kali ini kita akan kembali ke reading dengan tema mengapa semesta memberimu masalah atau ujian kehidupan ya. Kita akan mengetahui itu melalui reading ini ya guys. Mengapa temanya mengenai alasan ya, mengapa semesta memberikan masalah atau ujian bagi kehidupan kita, itu agar kita tidak salah paham ya guys dengan situasi dan kondisi kita ya. Mungkin saja kamu-kamu yang nonton video ini ya guys sedang berada di dalam situasi yang sulit atau dilanda masalah ya, sedang menghadapi problema atau dilema kehidupan gitu ya guys. Nah, kita tentunya akan bertanya-tanya, mengapa sih kita dipertemukan dengan masalah seperti ini? Mengapa sih kita harus mendapatkan masalah? Ya, kenapa kita harus mendapatkan ujian kehidupan? Nah, kita akan menemukan jawabannya ya melalui card reading ini. Oke guys. Nah, di sini aku udah siapin 3 file ya guys. Silahkan pilih sesuai dengan intuisi kamu ya. Kira-kira file mana yang memanggil, yang menurut kamu menarik, yang kita akan buka bersama dan reading bersama. Oke. Di sini ada file 1 dengan bunga balsamina atau pacar air berwarna pink salem ya guys, seperti milk rose ya. Pink berwarna merah jambu seperti itu ya guys. Cantik ya. Kemudian untuk file 2 ini balsamina atau pacar air berwarna putih. Wah, putih ini kalau dalam warna ya, psikologisnya itu melambangkan kesucian, kemurnian, dan ketulusan. Oke. Nah, sekarang ini untuk file ketiga ya, ada bunga balsamina atau pacar air berwarna merah ya guys. Merah menyala. Kalau dalam psikologisnya, merah ini melambangkan suatu semangat ya, keberanian ya, kerja keras, usaha ya, kegigihan ya. Itu. Kalau warna pink tadi apa? Melambangkan apa? Kalau warna pink ini melambangkan kelembutan ya guys, kasih sayang dan cinta. Oke. Nah, silahkan pilih ya guys. Mau file yang mana? File 1, file 2, atau file 3? Silakan. Hai guys, sekarang aku sudah bersama dengan file 1. Nah, siapa yang pilih file 1 guys? Ya, pilih bunga balsamina atau pacar air berwarna pink salem atau milk rose ya, bunga berwarna merah jambu. Orang yang memilih file 1 ini ya rata-rata adalah orang yang ramah ya, orang yang menyenangkan ya, memiliki kepribadian yang lembut ya, walaupun ada beberapa yang terlihat keras di luar tapi sebenarnya lembut dan baik hati ya. Karena orang yang penyuka orang yang menyukai warna pink ini adalah orang yang memang memiliki hati yang lembut ya guys sebenarnya. Oke. Nah, sekarang ini ada beberapa cards ya dalam file 1 ini. Ini adalah pesan dari semesta dan ini cards yang akan mulai kita baca. Oke. First ada the Tower. Next ada Ace of Swords. Lalu ada Nine of Swords.
Next ada Knight of Wands. Lalu ada Two of Swords. Kemudian ada Seven of Wands. Lalu ada Temperance. And the last one ada Queen of Cups. Wah. Oke guys, aku rasa untuk file 1, orang-orang yang pilih file 1 ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman hidup yang lumayan banyak ya guys. Karena orang-orang yang pilih file 1 ini adalah orang-orang yang pernah merasakan asam garam, asam manis kehidupan ya. Karena di suatu masa dia pernah ya mengalami permasalahan yang cukup pelik ya, yang cukup berat ya guys. Karena di sini ada the Tower and Nine of Swords ya. Beberapa dari kalian ini pernah berada di dalam siklus Dark Night of the Soul ya. Apa itu Dark Night of the Soul? Nanti aku akan jelaskan lebih detail ya, entah itu di short video atau di special video nanti ya, tentang Dark Night of the Soul ya. Dan aku juga pernah mengalami ini ya, sebelum mengalami spiritual awakening ya. Jadi orang-orang yang mengalami spiritual awakening ya guys, itu sebelumnya pasti pernah berada di dalam Dark Night of the Soul atau pernah melewati masa-masa sulit ya guys. Jadi orang-orang yang pilih file 1 ini pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup dan masalah yang datang bertubi-tubi. Belum lagi masalah 1 selesai, masalah lain juga datang ya. Seperti itu ya guys ya. Oke, di sini kita akan menemukan alasan ya mengapa semesta memberikanmu masalah atau ujian dalam hidup ya. Jadi orang-orang yang pilih file 1 ini ya, mereka bermasalah dalam hubungan ya, rumah tangga, keluarga ya. Kemudian juga beberapa juga bermasalah dalam karir, pekerjaan dan usaha ya guys ya. Jadi ini kamu yang pilih file 1 ini ya, pernah berada di posisi yang paling sulit atau pernah didera masalah yang paling berat gitu ya dalam hidup. Jadi orang-orang yang pilih file 1 ini memang ya pernah mengalami Dark Night of the Soul ya, beberapa gitu pernah mengalami, tapi beberapa lagi sekarang ini sedang berada di dalam siklus Dark Night of the Soul ya. Jadi siklusnya itu akan muter terus ya, sebelum kamu mau belajar atau berhasil mengambil pembelajaran atas peristiwa yang terjadi dalam hidupmu ya. Jadi kalau di Dark Night of the Soul itu siklusnya itu akan terulang lagi kalau kita tidak mengambil pembelajaran atau tidak memetik pelajaran ya. Aku juga dulu begitu guys ya, sampai 8 tahun ya lamanya aku berada di Dark Night of the Soul. Itu luar biasa banget ya guys ya. Banyak sekali hal-hal yang aku alami itu yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam hidupku ya. Belum pernah aku mengalami itu, tapi aku mengalaminya di Dark Night of the Soul itu ya. Begitu banyak pembelajaran. Jadi kalau aku udah memetik pelajarannya, maka levelnya akan naik, bergeser gitu ya. Jadi masalah yang udah aku ketahui solusinya seperti apa ya, udah aku petik pelajarannya seperti apa, maka dia akan bergerak ke permasalahan berikutnya, ke tahap berikutnya ya, sampai selesai guys ya. Tahap-tahapan itu sampai selesai ya. Setelah selesai nanti maka puncaknya kita akan mengalami yang namanya spiritual awakening ya. Jadi di Dark Night of the Soul itu kita seperti pembersihan diri ya guys, kayak pembersihan karma gitu, karma-karma buruk ya, karma-karma yang tidak baik atau hal-hal yang tidak baik itu kita dibersihkan oleh Tuhan ya, melalui masalah atau ujian kehidupan gitu. Itu hanya
sebuah proses ya guys, jadi jangan khawatir ya. Jadi kita mau tidak mau harus menjalani itu ya, harus melewati fase-fase itu ya guys. Nah setelah kita mampu atau berhasil mengambil atau memetik pembelajaran dari peristiwa yang terjadi di dalam siklus Dragnet of the Soul itu, maka nanti perlahan-perlahan kita akan terus maju ya, perjalanannya, journey-nya terus maju, bergerak maju hingga di titik puncak kita akan mengalami spiritual awakening. Jadi spiritual awakening ini ya guys, semua orang itu berpeluang atau berkesempatan mengalami yang namanya spiritual awakening ya. Tapi tidak semua orang berhasil ya mendapatkan spiritual awakening ya. Artinya aku juga observe ya di sekitar aku, orang-orang sekitar aku kan, kita sebagai manusia ini pastinya setiap orang itu memiliki masalah hidup ya kan, ujian kehidupan lah gitu ya. Jadi ada yang dapat masalah atau ujian kehidupan ya, atau hal buruk atau gimana gitu kan, bukannya dia awakening gitu awaken, tapi malah perilakunya menjadi-jadi. Nah ada yang seperti itu guys, berarti dia gagal dalam spiritual awakeningnya ya, berarti dia masih berada di siklus Dragnet of the Soul, maka nanti siklusnya akan terulang lagi ya, seperti itu lagi ya, karena dia gagal tidak berhasil untuk memetik pembelajaran ya, dia tidak mau belajar ya. Bahasa atau nama lainnya dari spiritual awakening itu ya guys, seperti dapat hidayah kayak gitu loh guys, insaf kayak gitu loh guys ya. Tapi lebih dalam daripada itu loh guys ya, awakening itu lebih dalam daripada itu ya, benar-benar mengalami kesadaran sampai di dasar diri gitu. Jadi seperti benar-benar tercerahkan ya, mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Nah seperti itu ya guys. Jadi setiap orang itu berpeluang untuk mendapatkan atau mengalami yang namanya spiritual awakening ya guys. Dan jika beberapa dari kamu sudah melewati fase Dragnet of the Soul dan berhasil mengalami spiritual awakening, maka aku ucapin selamat ya guys, karena spiritual awakening adalah momen yang langka, momen yang luar biasa ya, momen dimana seseorang mendapatkan pencerahan ya, kesadaran spiritual ya, dan mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang mengalami spiritual awakening itu ya guys, seperti terlahir kembali ya, jadi jiwanya itu terlahir kembali ya, seperti bayi yang baru lahir ya, jiwanya, bukan orangnya ya, tapi jiwanya ya guys. Orangnya memang seperti itu, tapi jiwanya berbeda daripada dia yang sebelumnya, pribadinya juga akan berbeda daripada sebelumnya, pastinya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah seperti itu ya guys. Nah sekarang kita akan mengetahui mengapa semesta memberikan masalah atau ujian dalam kehidupan ya, dalam kehidupanmu ya. Oke, yang pertama ini ada the tower ya. The tower alasannya adalah karena semesta ingin kamu itu memiliki jiwa dan mental yang kuat ya guys ya, karena semesta ingin kamu punya mental yang kuat dalam hidup ya, pondasi yang kuat ya, makanya dikasih the tower dulu. Tiba-tiba kamu dijatuhkan, entah itu secara material gitu ya, atau dalam hubungan gitu ya, door gitu ya, dikasih jatuh gitu ya, dan semesta ingin kamu belajar dari peristiwa itu, bagaimana caranya kamu bisa bangkit kembali dari keterpurukan kamu. Nah seperti itu guys ya, semesta ingin kamu itu punya mental yang kuat dalam menjalani kehidupan ya.
karena sebenarnya kamu memang orang-orang yang kuat gitu ya. Tapi hanya saja kekuatan kamu itu belum terlihat gitu ya. Kamu terlihat biasa di mata orang ya. Di mata orang lain kamu itu biasa ya, orangnya ya biasa-biasa aja gitu, padahal kamu itu orang yang kuat. Nah, semesta ingin kamu tahu bahwa kamu itu adalah orang yang kuat ya. Memiliki pondasi yang kuat dalam hidup kamu itu sangat penting. Jadi semesta kasih kamu pelajaran mengenai bagaimana caranya bangkit setelah jatuh. Bagaimana caranya bangun setelah mendapatkan keterpurukan ya. Setelah mengalami keterpurukan, bagaimana caranya kamu itu bisa bangun bangkit kembali ya. Semesta ingin kamu belajar mengenai itu gitu. Makanya kamu dikasih masalah atau ujian dalam hidup ya. Nah itu padahal maksud beliau tuh baik loh ya. Kamu yang pilih file satu ini ya, beberapa dari kamu itu sepertinya tidak menjadi diri sendiri ya. Karena itu semesta kasih kamu masalah atau ujian kehidupan yang mana banyak sekali pembelajaran di sana supaya tersingkap semuanya, terbuka semuanya bahwa kamu itu mesti jadi diri kamu sendiri. Kamu adalah orang yang kuat. Jadi janganlah terlihat lemah gitu ya. Karena aku merasa bahwa beberapa orang yang pilih file satu ini adalah orang yang beberapa nih, entah sebagian kecil atau sebagian besar nih, sering diremehkan orang ya, atau dianggap kecil sama orang gitu. Nah, semesta ingin mengubah itu ya, mengubah cara pandang orang lain terhadap kamu. Kamu itu tidak layak untuk diremehkan. Kamu itu tidak layak untuk dianggap kecil ya. Karena kamu adalah manusia yang berharga. Kamu punya value ya, kamu punya value, punya nilai. Ya, semesta ingin kamu tahu mengenai diri kamu sendiri bahwa kamu itu berharga, kamu itu bernilai, kamu itu layak untuk dihargai ya. Kamu itu layak untuk diperlakukan selayaknya, sebaik-baiknya gitu. Diperlakukan sebaik-baiknya sebagai manusia gitu. Karena aku merasakan beberapa dari kalian ini ya ada yang pernah diremehkan, ya dihina gitu sama orang-orang yang memang gak suka sama kamu, atau orang-orang yang ya nganggap kamu kecil, rendah gitu. Ada yang seperti itu ya. Makanya semesta ingin menyadarkan kamu bahwa kamu itu adalah orang yang bernilai, orang yang berharga, dan kamu itu memang layak untuk dihargai gitu loh guys ya. Karena kamu sebetulnya adalah orang yang kuat ya. Semesta ingin kamu sadar itu gitu, kamu menyadari itu gitu maksudnya. Makanya dikasih masalah, dikasih ujian itu bukan tanpa sebab atau bukan tanpa alasan, pasti ada alasan, dan semuanya itu alasannya pasti baik ya guys. Sebetulnya semesta itu baik sebenarnya. Kalau kasih masalah itu pasti dibaliknya masalah, kata orang kan ada hikmahnya, artinya ada pembelajaran, ada berkahnya gitu. Oke, selanjutnya apalagi ya guys? Di sini ada Ace of Swords ya. Semesta tuh ingin kamu menjadi orang yang tegas, orang yang berwibawa, orang yang benar-benar tahu apa yang diinginkan dalam hidup gitu ya. Beliau ingin kamu bisa mengambil keputusan berdasarkan diri kamu sendiri dan bukan berdasarkan orang lain. Semesta ingin membentuk kepribadian kamu menjadi pribadi yang tegas, tidak plin-plan ya. Kalau misalnya A, kalau B, B, tidak hari ini A, esok B, esok C, tidak seperti itu. Semesta ingin membuat kamu menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang tegas, tegar, dan konsisten ya dalam memutuskan sesuatu atau bersikap gitu ya. Jadi tidak sembarangan ya gitu. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, semesta memberimu masalah atau ujian kehidupan itu karena beliau ingin kamu melawan rasa takutmu ya. Karena beberapa dari kamu yang pilih file 1 itu memiliki kecemasan, ketakutan, dan overthinking terhadap sesuatu ya.
Kalau ada masalah kamu takut duluan ya, belum apa-apaan udah takut gitu. Ketakutan, sebenarnya ketakutan itu wajar ya sebagai manusia, tapi kalau ketakutannya udah over ya, sampai kamu overthinking, nah itu udah nggak bagus ya guys, udah nggak sehat ya secara jiwa atau secara mental. Makanya semesta kasih kamu masalah atau ujian dalam hidup itu melatih kamu agar kamu bisa menghadapi yang namanya masalah dalam hidup, menghadapi kesulitan dalam hidup, artinya menumbuhkan keberanian kamu untuk melawan ketakutan kamu sendiri ya. Hal-hal negatif yang ada di pikiran kamu seperti overthinking ya, kecemasan ya, kegelisahan, kebimbangan, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran ya, kamu perlu melawan itu ya, karena semesta ingin kamu itu menjadi sosok pribadi yang berani ya, pemberani ya, tidak takut ya. Oke. Lalu berikutnya, semesta juga ingin kamu itu ya bisa menjadi versi terbaik kamu, berani berkompetisi ya dalam bidang pekerjaan atau karir ya, dalam bidang usaha. Kamu dikasih masalah, dikasih ujian oleh semesta agar kamu itu bisa percaya diri ya, percaya terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu tuh mampu ya, mampu bebas keluar dari masalah atau berani dalam berkompetisi di dalam karir, usaha atau pekerjaan ya. Jadi tidak takut-takut lagi ya. Makanya keluarnya bersamaan ini Nine of Swords dengan Two of Swords ya. Tidak takut ya, halau ketakutan ini dan tumbuhkan keberanian kamu ya. Agar kamu memiliki jiwa kesatria ya, seseorang yang pemberani ya. Itu sebenarnya nilai dari permasalahan atau ujian yang sedang diberikan ya. Agar hikmahnya itu atau pembelajarannya itu kamu bisa menjadi pribadi yang pemberani guys ya, pribadi yang percaya diri. Karena beberapa dari kamu di sini orangnya ya ada yang minderan ya, minder atau kurang percaya diri gitu. Jadi dengan adanya masalah sebenarnya semesta sedang melatih kamu, melatih agar kamu bisa keluar dari zona aman ya, untuk bisa berani berkompetisi ya, menciptakan peluang baru ya, mengambil kesempatan dalam usaha, bisnis atau pekerjaan ya. Pokoknya keluar dari zona aman kamu ya dalam usaha, pekerjaan atau karir gitu, dan berani untuk mengambil langkah maju itu guys ya. Lalu apalagi mengapa semesta memberimu masalah atau ujian kehidupan ya? Agar kamu mendapatkan pembaharuan dalam hidup dan mendapatkan semangat yang baru ya. Jadi kamu itu perlu booster dalam hidup ya. Booster itu seperti kata lainnya itu seperti pendongkrak gitu loh. Pendorong, motivasi. Nah, seperti itulah istilah lainnya ya. Booster gitu ya. Mendorong kamu ya, memotivasi kamu untuk maju. Kamu perlu itu ya. Jadi manusia itu tercipta dengan karakter yang berbeda ya. Ada orang yang tanpa di booster, tanpa diberikan motivasi, dia jalan sendiri ya. Tapi ada juga orang yang memerlukan booster atau motivasi dalam hidup ya. Nah, tidak sama. Orang yang berada di zona aman gitu ya, dia tetap melakukan sesuatu gitu ya, tapi dia bisa memperbaharui dirinya secara otomatis. Ada orang yang seperti itu ya, terus berkembang, terus berkarya, berkreasi ya. Tapi ada juga orang yang perlu didorong dulu, perlu dimotivasi dulu ya untuk bisa melakukan pergerakan, perubahan, perkembangan ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi beda-beda guys ya. Kamu adalah salah satu orang yang perlu motivasi dalam hidup ini ya, agar kamu bisa bergerak maju gitu. Kalau tidak ada motivasi, tidak ada booster atau
sesuatu yang mendongkrak atau mendorong kamu untuk maju, kamu biasanya stuck, ya stuck jalan di tempat gitu ya. Makanya semesta kasih masalah, ujian itu tidak lain atau tidak bukan untuk membuat kamu itu bisa bergerak ya guys, bergerak maju gitu, tidak stuck. Artinya kamu memikirkan solusi, memikirkan jalan apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik, agar kamu bisa menemukan solusi terbaik dalam hidup kamu. Seperti itu guys. Berikutnya apalagi? Ini ada Seven of Wands ya. Alasannya itu agar kamu itu bisa ya ya sama seperti ini tadi, maju kan ya, bergerak tapi dalam konteks usaha, mau berusaha, bekerja keras ya. Ini kerja keras ya, agar kamu mau bekerja lebih keras lagi dalam hidup ya, sehingga kehidupan kamu bisa kembali lebih baik lagi gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang kebanyakan itu stuck ya, atau nggak tahu harus ngapain gitu ya. Makanya jika dikasih masalah atau diberikan masalah, pasti itu ada maksudnya ya, agar kamu berpikir cerdas ya, bahwa kamu itu perlu memperbaiki sesuatu ya. Ini ya, kartu perbaikan usaha kerja keras ya. Jadi ada hal yang perlu kamu perbaiki dalam hidup, ada hal yang perlu kamu susun, tata ulang kembali dalam hidup kamu. Itu maksud dari masalah atau ujian yang kamu hadapi saat ini atau yang telah lalu ya, agar kamu bisa memperbaiki kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Oke guys, bekerja lebih keras, lebih giat, lebih tekun gitu ya, tidak malas-malasan ya, menjauhkan diri dari rasa malas, yaitu penting banget ya. Makanya dikasih masalah itu juga sebagai motivasi kamu agar kamu bisa bergerak untuk bekerja lebih baik ya, bekerja dengan tekun ya, menata ulang atau mengelola kembali ya hal-hal yang perlu kamu kelola atau hal-hal yang perlu kamu perbaiki dalam hidup. Selanjutnya yaitu ada Temperance ya. Masalah atau ujian yang datang ke kamu itu tidak lain atau tidak bukan, alasannya itu karena semesta ingin kamu bisa belajar hidup seimbang ya. Karena selama ini kamu yang pilih file 1 itu kehidupannya kurang seimbang ya, antara personal life, kemudian karir ya, hubungan sosial ya, kemudian hubungan pada diri sendiri atau intrapersonal gitu ya, kurang seimbang ya. Ada salah satu daripada hal tersebut yang lebih mendominasi. Misalnya kamu terlalu fokus sama orang lain sehingga kamu melupakan dirimu sendiri, kamu lupa untuk me time atau lupa untuk membahagiakan diri sendiri ya, atau kamu terlalu sibuk kerja sehingga kamu tidak bisa mengurus diri kamu sendiri, diri kamu kurang terurus, dan orang lain, hubungan dengan orang lain juga tidak terawat dengan baik. Nah itu kan kurang seimbang guys ya, hubungan personal kamu kurang seimbang, tapi hubungan karir kamu bisa cemerlang ya, bersinar ya. Artinya kamu lebih memfokuskan kepada karir ya, kepada usaha pekerjaan, tapi untuk hal-hal yang bersifat personal, hubungan asmara kamu gitu, hubungan kepada keluarga gitu kan, hubungan kepada diri sendiri itu kurang gitu. Nah itu juga tidak bagus ya guys. Kalau misalnya kamu bisa cemerlang dan bersinar di karir, maka usahakan juga ya hubungan kamu pun bisa baik ya, bisa bagus ya, bisa cemerlang dan bersinar juga kalau bisa ya. Jadi seimbang gitu loh guys. Jangan salah satu dari itu yang paling mendominasi ya, sehingga yang lainnya bisa terlupakan. Jadinya kan tidak seimbang. Makanya kamu dikasih masalah atau ujian dalam kehidupan itu agar membuat kamu tersadar, menyadari bahwa keseimbangan itu diperlukan dalam kehidupanmu, agar kehidupanmu itu bisa berjalan
lebih baik lagi ya, gitu ya. Oke, yang terakhir ada Queen of Cups ya. Masalah atau ujian yang datang dalam hidupmu itu dikarenakan ya semesta ingin kamu menjadi sosok yang penuh kasih, dermawan ya, baik hati ya, menjadi manusia yang penuh cinta ya kepada sesama ya, saling mengasihi gitu loh, menjadi manusia yang memiliki hati ya, perasaan yang baik kepada sesama. Nah seperti itu ya, agar menjadi manusia yang lebih baik ya, memiliki moral yang baik, maksudnya begitu guys ya. Jadi di balik masalah atau ujian kehidupan yang kamu alami ya, untuk file 1 itu selalu ada alasan dari semesta ya, mengapa ya, dan kamu sudah tahu jawabannya ya melalui card ini ya. Alasannya itu sebenarnya bagus ya, baik gitu, maksud beliau tuh bagus, baik gitu, walaupun ya yang kita dari kacamata kita ya, dari sudut pandang kita itu kok terasa apa ya, terasa sakit atau menyedihkan gitu kan. Padahal itu di balik masalah itu ya terdapat suatu pembelajaran ya, berkah dari semesta ya, dengan memberikan pencerahan kesadaran di dalamnya ya. Jika kamu mengalami atau mendapatkan kesadaran atau pencerahan itu, maka itu benar-benar bisa mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan mampu merubah kehidupanmu menjadi jauh lebih baik ya. Oke, semoga untuk file 1 kehidupannya lebih baik lagi ya. Beberapa dari kalian sudah mengalami yang namanya spiritual awakening ya, bagus ya. Semoga kalian bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Oke, sekarang kita akan reading pesan dari kehidupan ya. Ini juga pesan dari semesta ya, melalui kehidupan ya, kehidupan di alam semesta ini. Oke, discovering. Today, I release my old beliefs, convictions, and preconceptions. In their place, I seek new ideas, innovations, and endless possibilities. I am adaptable. I am able to see beyond my previous limitations and discover greater worlds inside me. Ini maksudnya ya, menemukan penemuan-penemuan baru ya. Jadi kamu perlu melepas hal-hal lama, konsep-konsep lama, mindset lama yang sudah tidak bisa digunakan lagi ya pada saat ini, karena kehidupan kamu terus berjalan, kehidupan kamu terus berubah, kehidupan kamu terus berkembang ya. Itu kenapa kamu perlu melepaskan hal-hal lama yang memang tidak bisa digunakan lagi gitu ya, konsep-konsep lama, pola pikir yang lama gitu, karena kehidupan kamu sebenarnya sedang diperbaharui karena ada hal-hal baru, ide-ide baru, inovasi baru, segala sesuatu yang baru yang bisa membawamu pada kehidupan yang baru, yang jauh lebih baik. Jadi kamu sedang diperbaharui ya, kehidupan kamu pun diperbaharui dan kamu perlu beradaptasi guys ya, beradaptasi untuk melihat hal-hal baru, untuk mempelajari hal-hal baru, untuk belajar hal-hal baru, karena itu sangat penting. Jika kamu bisa mampu mempelajari hal-hal baru dan mampu beradaptasi, maka kamu akan menemukan sesuatu yang lebih besar ya, dunia yang baru yang membawamu kepada sesuatu yang luar biasa ya guys, yang berbeda dari sebelumnya, yang mana kamu akan menemukan kedamaian, dunia yang
dunia kamu yang benar-benar buat kamu gitu ya. Jadi kamu tidak lagi berada di lingkungan atau tempat-tempat yang bukan buat kamu. Misalnya lingkungan toksik ya, bersama orang-orang toksik ya, bersama dengan orang-orang toksik itu tidak ada lagi kalau kamu sudah memperbaharui kehidupan kamu, memperbaharui dunia kamu di mana kamu berada sekarang. Kamu akan berkumpul sama orang-orang yang baru, ya, berkenalan dengan orang-orang baru, menemukan hal-hal baru, ya, dan itu lingkungan baru yang akan mendukung potensi kamu, pengembangan kamu, kemampuan kamu, kapasitas kamu, gitu ya. Karena segala sesuatu yang baru itu pasti akan memberikan sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya. Gitu ya guys ya. Semoga file 1 bisa tercerahkan ya dengan readingan ini ya. Selamat ya untuk file 1 kalau kamu sudah mengalami spiritual awakening dan sudah keluar dari fase dark night of the soul. Ya, semoga saja kehidupan kamu bisa jauh lebih baik lagi dan lebih membahagiakan. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke file kedua. Oke guys, ini file kedua ya. Siapa yang pilih bunga, balsamina atau pancar air berwarna putih? Oke. Sini ada pesannya, pesan kehidupan, dan ini cardsnya. Ada 8 of Cups, ada the Dead, ada the Moon, ada Knight of Swords, lalu ada the Chariot, ada Knight of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Six of Wands. Oke. Mengapa semesta memberimu masalah atau ujian dalam hidup ya? Kita akan mulai dari cards yang sebelah sini ya. Tapi sebelumnya aku mau bilang bahwa orang-orang yang pilih file 1 ini adalah orang-orang yang telah mengalami perubahan ya, secara personal atau kepribadian ya. Karena udah melewati fase yang dimana beberapa dari kalian itu pernah broken heart ya, pernah ditinggalkan juga ya, pernah dikhianati gitu ya, pernah juga beberapa dari kalian di sini yang mengalami kesulitan ya, permasalahan juga dalam hubungan ya, terutama hubungan asmara ya. Nah itu. Oke, mengapa kamu diberikan masalah atau ujian dari semesta? Itu karena beliau ingin kamu bisa menjadi orang yang teguh ya, bisa menjadi pribadi yang mampu berlapang dada, bisa memiliki karakter ikhlas ya, mengikhlaskan sesuatu. Karena orang yang pilih file kedua ini pernah tersakiti ya, tersakiti oleh seseorang di masa lalu ya. Kalau dalam hubungan asmara tuh mantan, entah mantannya berkhianat atau meninggalkan dia gitu ya. Nih ada 8 of Cups. Jadi semesta ingin mengubah cara pandang kamu ya, cara pikir kamu mengenai hubungan gitu. Makanya didatangkan masalah atau ujian dalam hidup agar kamu tersadar bahwa kamu perlu self love, menyayangi diri sendiri ya guys. Karena selama ini orang-orang yang pilih file 2 ini masih kurang menyayangi diri sendiri, dan ada beberapa yang
tidak menyayangi diri sendiri ya, terlalu mementingkan kepentingan orang lain, terlalu peduli dengan orang lain sehingga lupa kepada diri sendiri. Makanya semesta kasih kamu masalah atau ujian dalam hidup agar kamu itu bisa menyadari bahwa kamu perlu peduli ya terhadap dirimu sendiri. Itu guys ya. Dan kamu perlu juga belajar untuk move on ya. Tidak tergantung sama orang gitu ya, tidak kemelekatan terhadap sesuatu atau seseorang gitu. Ini pembelajarannya. Lalu apalagi, kamu dikasih masalah oleh semesta atau ujian dari semesta itu karena semesta ingin kamu bisa berubah ya, merubah sikap kamu atau karakter kamu atau perilaku kamu yang masih kurang berkenan misalnya ya. Misalnya aja, kalau kamu orangnya sensitif, mudah tersinggung ya, maka bisa berubah menjadi orang yang ya tidak mudah tersinggung atau pengertian. Nah, bisa seperti itu, maksudnya gitu loh. Jadi ada hal-hal yang perlu dirubah ya, tergantung situasi kondisi kamu saat ini apa yang perlu dirubah. Karena ini general reading, makanya beda-beda ya, karakter orang beda, personal orang beda. Coba refleksi kira-kira apa yang perlu dirubah dari dirimu ya, karena semesta itu ingin kamu berubah, itu secara personal kebanyakannya. Dan ada juga secara penampilan atau appearance ya, mungkin penampilan kamu perlu diperbaiki, misalnya kalau cewek terlalu pakai rok mini misalnya gitu kan, nah itu diperbaiki agar lebih sopan, misalnya seperti itu loh. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu loh. Makanya didatangkan masalah atau ujian kehidupan agar manusia itu bisa tersadar ya, kita sebagai manusia ini bisa tercerahkan gitu. Dengan kata lain itu dapat hidayah atau bisa insaf gitu ya. Itu tujuan adanya masalah ya, agar kita belajar dan berubah diri gitu. Selanjutnya apa lagi ya, berikutnya itu ada the moon, yang mana artinya agar kamu bisa menggunakan intuisi kamu ya, untuk mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan atau mendeteksi orang-orang yang toksik. Karena kamu selama ini intuisinya seperti non-aktif gitu, pasif ya. Kamu mengabaikan intuisi kamu kadang-kadang ini, sehingga orang-orang toksik ya, orang-orang yang tidak baik itu mudah datang ke kamu ya, mudah memanipulasi kamu. Makanya didatangkan masalah atau ujian dalam kehidupan agar kamu tuh bisa tersadar kamu punya intuisi yang bagus ya. Maka percayalah intuisi kamu, hal-hal baik yang ada di dalam intuisi kita yang membantu kita untuk memilih jalan yang tepat yang mana gitu, itu perlu didengarkan ya guys ya, perlu diketahui gitu apa maksudnya ya. Karena biasanya kalau orang yang memiliki intuisi yang tajam, walaupun gitu tidak kenal sama orang ya, cuman lihat orangnya aja, dia akan tahu gitu, ini karakternya begini-begini loh, dia akan begini-begini loh gitu. Itu adalah salah satu anugerah dari Tuhan yang Maha Esa ya guys ya. Jadi semesta ingin kamu tuh sadar bahwa kamu tuh punya intuisi. Gunakan intuisi kamu agar kamu tidak terjebak ya dengan atau bersama dengan orang-orang toksik gitu ya. Jadi agar kamu tidak melakukan atau tidak mengulang kesalahan untuk kedua kalinya gitu, atau kesekian kalinya ya. Karena kamu yang pilih file 2 ini sering mengabaikan intuisi kamu sendiri gitu. Intuisi kamu ini sering bilang begini, tapi kamu biasa aja, padahal bener ya gitu loh. Kadang agak late atau telat gitu ya gitu. Jadi kamu perlu mengaktifkan intuisi kamu agar kamu bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi orang yang pilih file kedua ini adalah orang yang cukup sensitif ya. Aku merasakan ini sensitif ya, kalian cukup sensitif nih yang pilih file 2 gitu. Makanya kalian punya intuisi yang cukup tajam. Oke. Selanjutnya apa lagi? Nah, semesta kasih kamu
masalah atau ujian dalam hidup itu agar kamu bisa mengobarkan semangat juang kamu ya guys ya, agar kamu tidak gampang menyerah orangnya ya, tidak gampang menyerah gitu. Karena beberapa dari kamu terkadang tuh ya suka down gitu kalau ada masalah gitu ya. Jadi semesta sedang melatih mental kamu, semangat juang kamu ya, melalui masalah yang ada. Oke, itu semesta ingin kamu punya mental juang yang bagus, tidak pantang menyerah ya. Makanya dilatih dengan adanya masalah, bagaimana kamu cara menghadapinya, mengatasinya ya. Semangat kamu perlu dikobarkan ya untuk menyelesaikan masalah ya. Bagaimana kamu cara menghalau hal-hal negatif ya, pikiran-pikiran negatif, dan memberikan kontribusi atau hal-hal yang positif dalam dirimu gitu loh guys ya. Kemudian berikutnya, masalah yang datang atau ujian yang menerpa dalam hidupmu ya, sebetulnya itu karena semesta ingin kamu ya memiliki harapan lagi dalam hidup ya, mengobarkan harapan, cita-cita, impian, keinginan kamu lagi gitu ya. Jadi orang-orang yang pilih file 2 ini memiliki passion yang besar ya terhadap sesuatu, dan itu bagus ya guys sebetulnya gitu. Jadi melalui masalah ini sebetulnya ya, semesta ingin mengarahkan kamu bahwa kamu itu perlu memberi sinar lagi terhadap harapan kamu, impian kamu gitu, agar tidak padam gitu, agar berkobar kembali, agar bersemangat kembali, walaupun caranya melalui masalah ya, walaupun caranya melalui hal yang tidak menyenangkan gitu. Tapi dibalik itu ya, kamu memiliki impian yang besar dalam hidup ya, dan semesta sebetulnya mendukung itu. Makanya dikasih masalah biar kamu bisa terlatih untuk mengatasinya. Oke, berikutnya ada Knight of Cups ya. Semesta kasih kamu masalah atau ujian hidup itu agar kamu menjadi orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang mau membantu orang lain yang mengalami kesulitan atau kesusahan dalam hidup, agar kamu bisa tersentuh hatinya gitu, agar kamu tidak menjadi orang yang egois ya, agar kamu bisa menjadi orang yang sosialis ya, agar kamu tidak menjadi orang individual ya, agar kamu bisa berbaur di masyarakat itu. Makanya dikasih masalah ya, di dalamnya terdapat teguran ya, kemudian di dalamnya terdapat pencerahan untuk membangkitkan kesadaranmu mengenai pentingnya hidup bersosialisasi. Mungkin beberapa orang yang pilih file kedua ini ya, orangnya agak individu ya, bekerja suka individu, suka sendirian ketimbang berkelompok gitu, lebih nyaman sendiri gitu. Ada yang seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, semesta memberikan kamu masalah atau ujian dalam hidup itu, beliau ingin kamu menjadi orang yang sabar ya, sabar, memiliki ilmu kesabaran ya, sabar dalam menghadapi masalah, karakter sabar ya. Beliau ingin kamu itu punya kesabaran yang tinggi ya, karena beliau tahu bahwa kamu yang pilih file kedua ini adalah orang-orang yang baik sebenarnya ya, secara karakter gitu ya. Makanya beliau mengetes ya, kasih tes ya, dan membentuk karakter kamu juga gitu secara personal agar menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ditanamkanlah kesabaran gitu, terbentuklah kesabaran dari masalah atau ujian yang diberikan gitu ya.
memperbaiki karakter kamu ya, agar bisa lebih baik lagi, punya nilai kesabaran untuk menghadapi diri kamu sendiri, orang lain, dan orang-orang di sekitar kamu serta lingkungan kamu gitu. Oke, apalagi guys, berikutnya, semesta memberimu masalah atau ujian hidup itu agar kamu bisa menghargai diri kamu sendiri dan menghargai orang-orang di sekitar kamu. Jadi agar kamu itu tidak meremehkan orang, ya, tidak menganggap orang lain kecil gitu. Dan juga tidak tidak rendah diri, agar kamu tuh tidak rendah diri, tidak minderan gitu ya. Jadi agar kamu bisa menghargai dirimu sendiri, kamu itu punya value, punya nilai gitu. Begitu juga dengan orang lain di sekitar kamu perlu menghargai mereka, sekecil apapun mereka kamu perlu menghargai ya, terutama kamu perlu menghargai pemberian orang-orang di sekitar kamu gitu. Awareness. I open my consciousness to my true self. I understand that I am here to grow, to free myself from conflict, and to discover who I really am. Today I release illusions and the limitations of the material world in order to elevate my being towards the eternal light. I grow stronger and stronger as I explore the wonderful being that I am. Oke, ini maksudnya kamu perlu membuka kesadaran mengenai siapa dirimu sebenarnya ya, jati dirimu sesungguhnya. Kamu perlu mengerti ya, kamu di sini, di dunia ini, kamu bertumbuh dan berkembang. Kamu bebas, perlu membebaskan diri dari konflik. Artinya kamu perlu berdamai dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar kamu ya. Artinya jangan mencari masalah dengan orang lain ya. Kalau bisa hiduplah dengan damai, fokus dengan diri sendiri, lebih berfokus kepada diri sendiri ketimbang pada hidup orang lain gitu ya. Kalau soal membantu atau peduli orang lain, maka itu pun perlu dilakukan, tapi tentunya dengan batasan-batasan tertentu dan tidak mengesampingkan dirimu ya. Kamu perlu memprioritaskan dirimu juga ya. Jadi harus balance ya guys. Kemudian kamu juga perlu menemukan siapa sih kamu itu sesungguhnya. Artinya kamu perlu tahu tujuan hidup kamu itu apa, misi kamu itu apa, kamu di dunia ini untuk apa ya, agar kehidupan kamu itu bisa terarah, terorganisir, dan berada di jalan yang semestinya. Kamu juga perlu di sini keluar daripada ilusi ya. Jadi jangan suka halu gitu ya, dan membebaskan diri juga daripada batasan-batasan material ya di dunia, sehingga kamu bisa mendapatkan cahaya ilahi. Artinya kamu jangan terlalu materialistis juga, apa-apa diukur dengan hal atau sesuatu yang bersifat materi ya. Tidak semua hal di dunia ini bisa diukur dengan kapasitas material ya. Kamu perlu bertumbuh dan berkembang menjadi sosok yang kuat ya guys ya, karena kamu memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu itu ya. Kamu perlu mengeksplor dirimu lagi, karena ada sesuatu yang luar biasa, yaitu mungkin saja itu adalah bakat ya, atau gift yang diberikan oleh semesta untukmu namun belum tereksplorasi ya. Jadi kamu punya potensi ya guys, punya bakat yang luar biasa. Nah di sini pesannya ya, diminta untuk mengeksplor bakat kamu ya, kemampuan kamu, potensi kamu ya. Dan di sini juga pesannya kamu perlu berdamai dengan diri sendiri ya. Jangan cari masalah, atau jangan suka berada di tempat keributan atau kekacauan. Itu tidak baik energinya ya. Karena energi yang positif itu perlu distabilkan ya. Kamu perlu berada di energi yang positif ya. Dan hindarilah energi-energi negatif, yaitu kekacauan ya, konflik,
atau masalah dari orang lain ya. Kamu perlu membatasi dirimu untuk hal-hal yang tidak baik. Oke? Nah, itu aja ya pesan untuk file kedua. Sekarang kita akan lanjut ke file ketiga. Oke guys, sekarang aku sudah berada di file ketiga ya. Ini file terakhir. Oke guys, siapa yang pilih ini bunga balsamina atau pancar air berwarna merah ya. Orang-orang yang pilih file ketiga ini ya dengan bunga pancar air berwarna merah adalah orang yang pemberani ya. Orang yang penuh semangat ya. Orang yang memiliki motivasi tinggi ya, semangat juang, semangat hidup yang tinggi ya. Bagus ini. Oke, ini pesan dari kehidupan ya. Sekarang kita akan mulai reading. Di sini ada Three of Cups, ada the Hangman, Seven of Pentacles, Five of Wands, Two of Cups, Two of Pentacles, King of Pentacles, and Ten of Pentacles ya. Oke guys ya, di sini orang-orang yang pilih file ketiga ini adalah orang yang ceria ya, orang-orang yang ceria, orang-orang yang penuh semangat ya. Ya, semangatnya berkobar-kobar ya. Penuh semangat gitu. Orang yang tidak gampang menyerah juga sepertinya ya. Kamu yang pilih file ketiga ini. Oke, so mengapa kamu diberikan masalah atau ujian hidup? Ini jawabannya. Oke, yang pertama ya, Three of Cups itu agar kamu bisa menilai orang-orang di sekitar kamu, agar kamu bisa lebih peka dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Karena kebanyakan orang-orang di sekitar kamu itu ya suka drama ya, drama queen gitu ya, suka memanipulasi ya. Jadi kamu dikasih masalah itu biar kamu tuh jeli gitu, biar kamu tuh teliti, biar kamu tuh tahu siapa sih yang tulus sama kamu dan siapa juga yang manipulatif sama kamu ya. Kemudian kamu juga dikasihkan masalah atau ujian dalam hidup itu biar kamu bisa humble atau menjadi orang yang sederhana, bersahaja, tidak pamer ya, tidak suka pamer, tidak suka menyombongkan diri ya. Itu semacam warning ya buat kamu ya guys ya, kalau dikasih masalah itu ya atau ujian, entah itu masalahnya apa, ujiannya apa, kan tiap orang berbeda karena ini general reading ya guys. Tapi ini pesannya agar kamu itu tidak sombong atau tidak pamer gitu ya terhadap kekayaan kamu, harta kamu gitu, atau status kamu, jabatan kamu gitu. Jadi dikasih masalah itu biar kamu itu bisa tetap rendah hati, bisa tetap menjadi sosok yang bersahaja gitu loh guys ya. Itu. Oke, berikutnya apalagi di sini ada the Hangman ya. Kamu dikasih masalah oleh semesta, diberikan ujian hidup itu agar kamu menjadi orang yang tabah ya, sabar, mampu berlapang dada dalam menerima kenyataan hidup itu ya. Nah, ini juga perbaikan karakter ya secara personal ya, karena masalah itu datang selalu membawa pembelajaran atau hikmah ya di balik kesulitan yang dialami oleh kita yang menerima masalah tersebut ya. Jadi ada pembelajarannya. Oke, selanjutnya ini ada Seven of Cups ya, lagi-lagi biar kamu itu bisa sabar ya, sabar dan sabar, menjadi orang yang sabar ya dalam menghadapi masalah gitu kan. Karena tidak semua orang itu bisa sabar loh guys ya. Kalau kamu mampu sabar berarti kamu sudah berhasil mendapatkan karakter yang baik itu ya, yang diberikan oleh semesta melalui permasalahan yang kamu hadapi. Berikutnya, kamu dikasih masalah atau diberikan masalah atau ujian hidup itu agar kamu menjadi sosok yang pantang menyerah ya, sosok yang mau berjuang ya,
sosok yang punya harga diri ya. Biar kamu itu punya harga diri dalam hidup ya. Jadi orang tidak mudah meremehkan kamu, orang tidak akan merendahkan kamu ya. Orang itu respect ke kamu ya, akan menghormati atau menghargai eksistensi kamu gitu. Makanya dikasih masalah atau problem biar kamu bisa menempatkan diri kamu di lingkungan yang tepat gitu ya, agar tidak salah pergaulan ya, agar kamu berada atau bersama dengan orang-orang yang memang satu frekuensi atau satu vibrasi gitu ya, yang benar-benar menjadi support system kamu ya, orang-orang yang mendukung kamu di lingkungan kamu gitu loh guys. Berikutnya, kamu diberikan masalah atau ujian hidup itu ya, di sini ada Two of Cups ya, agar kamu itu bisa menjadi orang yang mau berbagi ya guys. Nah, di sini ada Two of Cups, mau berbagi gitu. Tidak pelit ya, bahasa lainnya gitu. Mau berbagi gitu. Mau menolong ya, mau memberi, tidak hanya menerima tapi juga memberi. Tidak hanya memberi tapi juga menerima gitu. Jadi balance loh guys. Makanya Two of Cups gitu. Ya. Jadi kalau kamu dikasih orang, kamu pun menerima guys, perlu menerima, tapi kamu pun juga perlu kasih orang juga gitu loh. Jadi jangan maunya punya orang aja atau maunya ditolong orang aja, tapi kitanya nggak mau ngasih ke orang atau tidak mau menolong orang. Nah itu kan namanya nggak balance guys ya. Makanya dikasih semesta masalah itu biar kamu bisa membalancekan dirimu ya, terutama dalam hal berbagi, entah itu berbagi rezeki atau berbagi sesuatu ya, sesuatu seperti makanan atau apapun gitu ya, yang memang sesuatu itu perlu dibagi gitu, mungkin terhadap teman gitu ya, teman kerja sekantor gitu, atau orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan gitu ya, perlu menolong. Jadi semesta itu memberikan masalah itu ingin mengetuk hati kamu gitu, biar kamu itu menjadi orang yang mau menolong orang lain, peduli dengan kesulitan orang lain ya. Dengan kata lain itu tidak egois gitu ya, tapi orang yang benar-benar ringan tangan ya, mau membantu orang lain gitu ya. Orang-orang yang di dalam kesusahan itu perlu dibantu ya guys. Nah itu hikmah daripada masalah yang terjadi dalam hidupmu. Selanjutnya apalagi semesta memberikanmu masalah atau ujian hidup itu karena semesta ingin kamu bisa membalancekan atau menyeimbangkan keuangan kamu. Karena selama ini beberapa dari kamu yang pilih file 3 itu termasuk orang yang dengan uang itu kayaknya kurang teratur gitu manajemennya ya guys ya. Pemasukan pengeluaran itu kayaknya ya apa ya, nggak tercatat secara detail gitu, jadi kayak sembarangan aja gitu, sehingga kamu tidak tahu, oh tiba-tiba di dompetku uangnya kok sisa begini gitu, jadi kayak rada apa ya, boros kayak gitu ya. Jadi kamu perlu menyeimbangkan ya, pemasukan pengeluaran, income outcome gitu, biar apa ya, biar tertata rapi gitu ya. Semesta ingin memperbaiki itu ya, masalah keuangan, membalancekan keuangan kamu ya. Artinya kamu perlu mengerti income kamu, outcome kamu gitu ya. Mana kebutuhan, mana keinginan, itu kamu perlu dipelajari ya. Jangan kamu memprioritaskan keinginan sehingga apa namanya, kebutuhan kamu terabaikan. Nah itu kan namanya tidak seimbang ya. Justru sebaliknya, seharusnya kebutuhan yang diprioritaskan ya, keinginan itu yang nomor 2 aja ya. Oke, karena kebutuhan itu lebih penting ya. Kemudian kamu juga perlu ini menyeimbangkan koin atau material ini, artinya biar uang yang masuk itu sesuai dengan uang yang keluar. Jangan uang yang keluar itu lebih banyak daripada uang yang masuk gitu loh. Seharusnya uang yang masuk yang lebih banyak daripada uang yang keluar, harusnya kan gitu. Apalagi kalau bisa balance itu lebih bagus lagi gitu ya. Jadi seberapa uang masuk, sebegitu juga keluar, jadi masih ada tabungan gitu kan. Ini bagus, warning buat apa ya,
kebutuhan kamu itu bisa tercukupi di masa depan gitu. Jadi bisa menabung, maksudnya gitu. Oke, apalagi ya guys, di sini ada King of Pentacles ya. Semesta memberimu masalah atau ujian hidup agar kamu itu bisa menghargai namanya koin atau uang guys ya. Karena beberapa dari kamu kayaknya terlalu royal dengan uang gitu, sehingga sepertinya menganggap bahwa uang itu ya keluar masuk dengan mudahnya gitu. Jadi tidak tidak bisa memanage dengan baik gitu. Dan semesta mengkhawatirkan ini gitu loh. Karena ini penting, keuangan itu penting buat kamu loh guys di masa depan. Jadi kamu perlu banget menabung, kamu perlu menghargai uang ya. Jangan dianggap remeh gitu, misalnya nominalnya kecil, cuman 100 perak atau cuman gope atau cuman 1000 gitu. Padahal itu untuk orang yang kurang mampu itu sangat berharga ya guys ya. Kalau kita punya uang 1 juta, misalnya kalau kurang 200 perak aja nggak akan jadi 1 juta itu loh guys ya. Jadi hargailah setiap nominal uang ya, karena itu sangat bermakna ya bagi kita dalam kehidupan. Oke, selanjutnya apa ya guys? Ini yang terakhir, semesta kasih kamu atau memberikan kamu masalah atau ujian hidup ya. Di sini ada Ten of Pentacles ya, agar kamu itu ya tidak lupa dengan kebahagiaan kamu sendiri ya. Orang-orang yang pilih pile ketiga biasanya ini agak melupakan atau kurang memprioritaskan dirinya ya, lebih banyak memprioritaskan orang lain kayaknya ya, lebih mementingkan kepentingan orang lain gitu. Jangan juga ya guys, kamu di sini tadi warningnya juga harus balance nih dalam keuangan ya. Kalau kamu dalam keuangan itu bisa balance, maka kamu juga perlu balance terhadap dirimu sendiri. Artinya kamu juga perlu membahagiakan dirimu sendiri selain membahagiakan orang lain ya. Kamu harus care juga terhadap dirimu sendiri karena kamu itu berhak untuk bahagia ya. Kamu perlu menikmati hasil kerja kerasmu ya. Jangan kamu terus-menerus membahagiakan orang lain tapi melupakan dirimu sendiri ya guys. Jangan seperti itu. Tapi kamu perlu bahagia ya, memperlakukan dirimu dengan layaknya ya. Karena seseorang yang menghargai dirinya itu nantinya akan juga dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya guys ya. Jadi kamu hargailah dirimu sendiri ya, dan orang lain pun akan memperlakukan kamu dengan layak guys ya. Oke, itu aja ya guys pesan untuk file ketiga. Sekarang kita akan reading pesan dari semesta ya. Di sini ada Beyond. Today I lift my consciousness above all worldly illusions. I remember the power I have in every situation. I always have a choice in how I respond. Today I choose to turn my thoughts towards God by focusing my awareness beyond the illusions of the material world. I experience simplicity and peace. Jadi kamu di sini pesannya ya perlu kesadaran ya, terutama dengan dunia material ya. Kamu perlu kesadaran dengan dunia material ya. Jadi jangan berangan-angan atau halu terhadap sesuatu yang bersifat material ya. Misalnya kamu ingin ini, ingin itu ya, banyak keinginan tapi tidak sesuai dengan income atau apa yang kamu peroleh hasil kerja keras kamu. Nah, itu jangan dipaksain guys untuk membeli sesuatu yang bersifat keinginan. Pentingkanlah ya kebutuhan kamu, kebutuhan keluarga kamu ya, biar tercukupi terlebih dahulu, baru kamu bisa menggunakannya untuk kepentingan yang lain atau keinginan yang lain gitu guys ya. Jadi utamakan kebutuhan kamu dan keluarga terlebih dahulu ya. Yang itu perlu disadari katanya di sini ya.
Nah, jadi dengan begitu maka akan tercipta kesederhanaan dan kedamaian ya guys. Jadi tidak ada keributan ya. Karena jika sesuatu itu identik dengan keadilan ya, keseimbangan, maka segala sesuatu pun akan menjadi terkendali ya. Dengan terkendali maka keamanan pun akan tercipta. Dengan begitu maka kedamaian pun bisa tercapai gitu guys ya. Jadi kamu perlu ingat bahwa di setiap situasi itu ada beberapa pilihan ya dalam hidupmu, maka kamu perlu belajar ya bagaimana cara merespon atau menanggapinya ya. Pertimbangkan segala sesuatunya, jadi jangan mengambil keputusan itu terburu-buru ya. Itu kenapa kamu perlu kesadaran yang mana kamu perlu berpikir secara realistis ya. Jangan kebanyakan halu atau ilusi ya, atau keinginan-keinginan yang besar yang yang tidak begitu penting gitu, sementara ada hal-hal basic yang penting yang perlu kamu penuhi. Nah, maka kebutuhan kamu dan keluarga kamu, kebahagiaan kamu dan keluarga kamu itulah yang menjadi prioritas utama kamu. Begitu guys ya, dalam hidup ini ya kita butuh yang namanya keseimbangan ya. Kita perlu menyeimbangkan hidup kita ya, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Oke guys, itu aja ya untuk file ketiga. Oke guys, demikian ya readingan aku kali ini. Terima kasih ya guys buat kamu yang sudah subscribe, sudah like dan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih banyak ya guys. Silahkan guys kalau kamu mau curhat atau mau nulis ya experience kamu, pengalaman kamu, berbagi cerita, boleh guys. Kamu bisa kirim email atau kamu juga bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, kalau readingan aku ini dirasa bermanfaat ya, jangan lupa untuk subscribe ya bagi kamu yang belum subscribe. Aku terima kasih banyak ya untuk kamu yang sudah setia bersama channel aku ya, di channel Rajkumari Tarotipator, dan aku akan membawakan readingan-readingan yang berbeda ya. Jangan lupa ya guys, selalu stay on di channel aku ya. Sampai jumpa lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. See you.